Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hakim. Saya sebagai guru PAI dan Budi Pekerti SMP Teladan Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kabupaten Nogotirto, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada video UKIN kali ini, saya akan membahas berkaitan dengan inovasi pembelajaran pada materi Etika Pergaulan dan Komunikasi Islami, materi kelas 9 bab 3 SMP Teladan Yogyakarta. Pada video kali ini, saya memadukan dua pendekatan, yaitu deep learning dan problem based learning untuk pengembangan pembelajaran abad 21, yaitu critical thinking, creativity, dan literasi. Saya berharap dengan adanya video ini bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan juga di SMP Teladan Yogyakarta pada khususnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sehat hari ini? Oke, yang tidak masuk tadi Aska sama Aska saja. Oke, baik. Terima kasih. Kita buka dulu sebelumnya untuk kita mengawali aktivitas kegiatan pada pagi hari ini. Marilah kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak El pengen tahu perasaan kalian hari ini seperti apa. Pak El akan tanya secara random. Oke ya. Zah, bagaimana Zah? Ya, senang. Oke, baik. Alhamdulillah, gitu ya. Raja. Oh, alhamdulillah sangat senang. Oke, baik. Abang, bagaimana Han? Alhamdulillah sakit Pak. Hah? Sakit? Sakit apa? Pilek. Oke, Pak El mau menyampaikan sebentar. Sekarang mungkin musimnya pilek sama batuk. Pilek sama batuk adalah indikator imunitas tubuh kalian turun, gitu ya. Berarti itu indikator imunitas tubuh kalian turun. Apa yang perlu dilakukan ketika imunitas tubuh kalian turun? Satu, betul, kata Nabil, istirahat. Tidur. Ya, tidur. Tidur sama dengan istirahat enggak? Ya, oke. Pak El gabungin ya. Satu, tidur tadi katanya. Tidur. Atau istirahat. Kalau tidur siang itu baik. Kalau tidur sekarang boleh. Yang kedua. Sekarang waktunya apa, Raja? It's time. Oke, baik. Sekarang bukan waktunya tidur. Istirahat. Yang kedua, makan yang enak. Pak El lanjut ya. Nah, hari ini Pak El akan kontekskan hari ini adalah indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Ini konteksnya adalah remaja. Ya. Nanti Pak El akan kaitkan dengan beberapa kasus gitu ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya apa? Di sini yang pertama adalah menganalisis nilai etika pergaulan gitu ya. Berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, itu yang nanti akan coba kita kaji itu ya. Itu. Kemudian mengidentifikasi perbedaan penerapan etika pergaulan dengan berbagai pihak. Nah, itu. Jadi nanti akan ada pergaulan dengan orang yang lebih tua. Kemudian sebaya itu kira-kira nanti seperti apa? Itu ya. Yang lebih kecil seperti apa? Sama yang terakhir itu adalah pergaulan dengan lawan jenis. Nah, itu ya. Itu kira-kira nanti seperti apa gitu ya. Kemudian domain psikotorik membuat mind map. Nanti Pak El akan minta tolong anak-anak akan buat mind map berhubung untuk Chromebook masih dipakai. Jadi nanti tidak digital, tapi nanti Pak El sudah sediakan kertas, tapi nanti Pak El foto. Nah, kemudian nanti masing-masing dari kalian itu nanti akan mempresentasikan. Itu. Sebelumnya, Pak El ingin cek kesiapan kalian, terutama untuk konsentrasinya. Up. Semuanya diam. Up.
Up. Down. Down. Rolling. Up. Up. Down. 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 Boom. Lanjutkan fokus kalian ke LED. Jadi polarisasi dan komunikasi tidak sehat di kepengurusan OSIS. Yang pertama, kubu A itu didominasi senior yang sering mengambil keputusan tanpa musyawarah. Gitu. Jadi pengurus lama atau pengurus sebelumnya atau yang dikatakan senior itu ya, bukan alumni, masih pengurus gitu ya, masih pengurus. Itu yang mendominasi suara. Biasanya susah untuk diberikan masukan, gitu ya. Yang kedua, kubu B, anggota junior yang merasa tidak dihargai dan mulai membentuk grup WhatsApp terpisah. Saling bebas ya. Bebas. Argumen bebas ya. Argumen kalian bebas. Forum diskusi Pak El cukupkan dulu ya. Oke, sip. Kelompok 2 ambil tiga-tiganya. Oke, sip. Oh, kalau 3. Oke. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4 ngambil apa? Ngambil analisis nomor berapa? 3. Oke, siap. Oke. Pak El cukupkan. Pak El tawarkan ke anak-anak sekalian. Nanti pas presentasi mau ke depan atau berdiri di sini. Berdiri di kelompoknya masing-masing. Oke, sepakat ya. Oke, baik. Sebelum Pak El ini melanjutkan untuk materi, Oke ya, sebelum Pak El lanjutkan untuk materi, Pak El akan menyampaikan dulu bahwa pada pertemuan kali ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita sampaikan, yaitu bagaimana kalian bergaul dengan orang yang lebih tua, attitude-nya seperti apa, kemudian dengan yang sesama seperti apa, dengan yang lebih muda seperti apa, kemudian dengan lawan jenis seperti apa. Namun sebelumnya, yang akan kita bahas dulu adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya tolong sikapnya yang baik karena ada bacaan ayat suci Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bergetar, Pak. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalimat untuk Kak Betari. Bentar dong. Oke, terima kasih juga ke anak-anak sekalian. Tadi sudah sangat solih mendengarkan ya. Oke, baik. Ini adalah landasan untuk pergaulan di dalam Islam. Ya ayyuhan nasu. Ini madaniyah atau makiyah? Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Hai manusia. Makiyah atau madaniyah? Sip, betul banget. Makiyah. Karena indikatornya adalah ya ayyuhan nas, gitu ya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, maka itu surah madaniyah. Sip, mantap. Oke. Hai manusia. Manusia itu siapa? Semuanya. Sesungguhnya kami menciptakan kamu, gitu ya, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, gitu ya. Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, gitu ya. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Ada yang dari Sumatera? Angkat tangan. Mana? Oh. Ada yang dari Kalimantan? Hah? Oh, Fakih. El kasih persepsi di awal sebuah permasalahan, gitu ya.
bahwa nanti di dalam sebuah organisasi kalian berteman, kalian akan menemukan beberapa permasalahan, gitu ya. Akan menemukan beberapa permasalahan. Kalau kita merujuk pada ini, nanti perbedaan pendapat, kemudian perbedaan pemikiran, gitu ya. Kemudian perbedaan perilaku itu bisa jadi semata-mata ketua OSIS tadi tidak tahu atau belum tahu, atau anggotanya itu belum tahu. Makanya kalau dalam Islam untuk kita bisa saling tahu, makanya kita butuh musyawarah, gitu ya, butuh musyawarah. Nah itu. Nah coba kita dengarkan dari kasus tadi yang ini. Dari kelompok berapa yang mau angkat tangan terlebih dahulu? Pak El akan hitung siapa kelompok yang paling berani untuk mau menyampaikan, untuk berkenan menyampaikan. 1, 2, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3 dan kelompok 2. Oke, silahkan untuk jubirnya kelompok 2 dulu. Yang sambil berdiri, Kak. Oke, aturannya ketika ada yang berbicara semuanya mendengarkan. Oke, silahkan Kak Azam. Oke, kasih salam Zam. Salam dulu Zam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pertanyaan yang nomor 3. Jadi solusi yang dapat ditawarkan atau diberikan adalah adanya penyetaraan kependudukan. Tidak ada yang merasa junior dan senior. Sehingga komunikasi di antara kedua kubu itu dapat berjalan dengan lancar. Oke. Ya. Mau khutbah kamu. Ya. Dari kami ini membicarakan analisa dari nomor 3. Oke. Jadi hasil dari diskusi panjang kami 5 menit, panjang 5 menit ya. Apa Kak? Pertama itu kita meminta seorang guru untuk menjadi penengahnya agar menjadi kayak hakim lah, adil, nggak ada yang memihak gitu. Jadi dari kelompok keempat, solusi apa yang bisa ditawarkan untuk mendamaikan kedua kubu? Yang pertama, lebih membuka ruang diskusi agar kedua kubu dapat menyampaikan aspirasinya agar tidak terjadi perpecahan antara kedua kubu dan mendapatkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Terus solusi yang kedua adalah ketua OSIS harus lebih sering mendengarkan aspirasi dari anggotanya dan lebih sering introspeksi diri. Menarik bagi Pak El, tadi ada yang menyebutkan ini adalah paling susah untuk dilakukan. Tadi kelompok 4 menyebutkan adanya mendengarkan. Ini adalah aspek yang sangat susah untuk dilakukan, yaitu mendengarkan orang lain. Betul tadi, gitu ya. Selain itu juga ini betul semuanya dari masing-masing kelompok. Itu banyaknya kelompok seperti ini kita bisa tahu, gitu ya. Itu salah satunya. Hikmah daripada surah Al-Hujurat ayat 13 itu kita bisa tahu, oh ternyata bisa sebanyak ini. Kalau hanya kita mengandalkan misalnya ini ketua OSIS, gitu ya. Misalnya ini pengurus inti OSIS. Kalau hanya pengurus inti OSIS saja, maka itu hanya akan dapat 3. Kelompok 1. Sini saya tahu. Gak gitu lah, kayak orang diskusi di sini. Oke, Pak El minta perhatiannya dulu. Minta perhatiannya dulu, Kak Bima. Oke, sebelum kalian ini ada beberapa yang harus kalian cermati untuk penugasannya. Yang pertama adalah membuat mind map, kedua adalah prinsip-prinsipnya seperti apa. Kemudian contoh penerapannya itu kira-kira seperti apa. Kemudian dampak positif ketika kita itu menerapkan prinsip ini kira-kira apa. Nah silahkan kalian semuanya buat mind map dengan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Itu nanti Pak El kasih waktu sampai jarum panjang tadi sudah berjalan sampai angka 7. Enggak harus ditulis. Dalilnya kalau nggak ada pakai Al-Hujurat.
awan aja bro. Itu yang menyebut di Kelompok untuk menyampaikan maksimal 2 menit. Kami dari kelompok 1, inilah hasil yang kami diskusikan. Tentang Oke. Oke, sudah Kak? Ya, sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kakak-kakak semuanya, terima kasih tadi diskusinya. Tadi ada beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan yang paling banyak muncul adalah perbedaan prinsip dan juga penerapan gitu ya. Jadi kalau prinsip adalah teori yang mendasari sebuah perilaku gitu ya. Kalau penerapan itu sudah langsung ke perilaku kalian di lapangan itu seperti apa gitu ya. Nah itu. Kemudian dari pembahasan kita tadi di kelompok 1 yaitu akhlak terhadap orang yang lebih tua. Kemudian kelompok 2 itu akhlak terhadap sesama ya. Ya, kemudian kelompok 3 dengan yang lebih kecil ya. Itu ada garis lurus yang sama dalam pembahasannya, yaitu yang pertama yaitu sopan, santun, saling menghormati, kemudian yang keempat saling menghargai. Itu adalah poin penting yang ada di kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian untuk kelompok 4, poin pentingnya adalah bagaimana kalian nanti ada batasan ketika sudah etika terhadap lawan jenis. Gitu ya. Di situ ada batasan-batasannya. Batasan yang paling pokok di situ yang disebutkan dalam hadis adalah kita dilarang berduaan dengan selain mahram kita. Itu ya. Itu adalah batasan seperti itu. Berduaan ini bisa berarti dalam konteks sekarang itu bisa online maupun offline. Ya? Bisa dipahami? Karena ada potensi maksiat di situ. Itu yang perlu dipahami di era digital seperti sekarang. Oke, itu saja kiranya untuk anak-anak sekalian. Pak El mau tanya, kira-kira kalian hari ini dapat apa sih? Dapat bom. Oke, Bill, kamu dapat apa, Bill? Jadi tahu Pak, gimana sih cara untuk berkomunikasi dengan yang berbeda. Oke, siap. Jadi tahu bagaimana cara untuk berkomunikasi, itu ya, cara berkomunikasi dengan baik. Ini juga nanti yang akan kita bahas di minggu depan. R3? Oke, cara bagaimana kita berperilaku dengan yang lebih tua, lebih muda, lebih sesama, dan juga dengan lawan jenis. Oke, baik. Kemudian untuk yang selanjutnya, karena waktu kita sudah habis, insya Allah untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas bagaimana komunikasi dalam Islam. Nanti ada 2 lingkup, yang pertama adalah komunikasi secara online dan komunikasi secara offline. Gitu saja. Sebelum Pak El tutup, adakah pertanyaan? Ada? Oh, nggak ada. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya pada kesempatan hari ini. Selanjutnya Pak El cukupkan. Selamat melanjutkan belajar kembali. Pak El akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.